Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana, saat ini saya sedang berada di Balai Padangalai, Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju Balai Tandike, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Bagaimana suasana, situasi, dan apa yang dapat dilihat dari rute yang akan saya tempuh? Ikuti konten ini sampai akhir. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Oke. Hari sudah semakin sore. Kegiatan pasar rakyat sekali sepekan tiap hari Jumat di Padangalai masih berlangsung. Cahaya matahari masih bersinar menerangi lekuk-lekuk perbukitan dan lembah. Juga di pucuk-pucuk pepohonan yang ada di sekeliling. Saya meninggalkan Balai Padangalai untuk menuju ke Balai Tandike. Setahu saya, nama Padangalai ini sangat populer ya sejak dari masa kanak-kanak saya. Terutama dikenal karena sekali setahun daerah ini penghasil buah durian yang banyak dan rasanya pun enak. Kemudian dikenal juga penghasil tanaman tua kulit manis, selain hasil-hasil kebun dan ladang yang digarap oleh para masyarakat yang ada di Padangalai ini. Rupa-rupanya para sahabat YouTube dan dusana-dusana, benar juga kata pepatah lama, tahun bertukar, musim berganti. Jadi dari tahun ke tahun terjadi perkembangan kehidupan di berbagai daerah. Jadi tidak hanya Padangalai ya, daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama, di mana regenerasi, kemudian bertumbuhan dan pergi merantau oleh banyak sebab. Bisa oleh karena pendidikan, oleh kesempatan untuk memperbaiki hidup dan berjuang ya untuk keluar dari suatu daerah dalam menumbuhkan perekonomian masing-masing. Dengan adanya regenerasi yang pergi merantau, tentu juga akan berubah kehidupannya, beralih profesi yang biasanya mungkin sehari-hari memiliki kesempatan untuk menanam atau merawat tanaman yang ada di lahan-lahan warisan mereka. Itu tentu setelah mereka pergi akan ada yang terlantar, ada memang yang digantikan oleh generasi yang lainnya, atau ada orang yang mengerjakannya. Bahkan bisa juga beralih tangan ya kepemilikan
dari tanah-tanah yang pernah dimiliki. Setahu saya pula, para sahabat YouTube dan Dusana Sana, dalam beberapa kurun terakhir ini, kepopuleran daerah Padang Alai ini dengan buah durian atau dengan tanaman kulit manisnya ya, hampir tidak menonjol ya di dalam perbincangan ketika menyebut suatu daerah dalam penghasilan tanaman lokal ya. Oke, kita santai saja ini untuk menuju ke Balai Tandike. Saya benar-benar menikmati perjalanan ini, melihat yang ada di kiri kanan jalan, termasuk juga harus hati-hati juga ini, walaupun jalannya sepi, mendadak ada-ada saja sepeda motor yang berlari kencang ya. Kemudian juga kendaraan roda 4 ya, mobil yang tiba-tiba muncul dari arah depan atau dari arah belakang ya, dalam kecepatan yang tinggi. Jadi walaupun jalanan sepi, kita memang tetap harus hati-hati. Tapi saya belum pernah ya, sejak perjalanan dari Kota Pariaman tadinya, tidak berjumpa dengan hewan ternak yang melintas jalan ya. Alhamdulillah juga, luar biasa indahnya, walaupun udara belum terlalu segar ini, saya rasakan maksudnya sejuk ya. Masih dalam kehangatan waktu sore. Padang Alai ini pada waktu musibah gempa 30 September 2009 ya, cukup menonjol karena daerah Padang Alai ini sangat termasuk daerah yang parah ya, dari bencana yang terjadi itu. Selain juga Tandike, daerah Tandike dengan daerah Padang Alai ini cukup mendapat perhatian yang serius ya pada masa musibah gempa bumi 30 September 2009 yang silam. Dan inilah suasana yang dapat kita lihat ya sepanjang perjalanan ketika melewati atau menyinggahi kawasan Padang Alai untuk menuju ke Balai Tandike. Ada tikungan jalan ya, jadi kita berada di daerah pegunungan ini atau daerah dataran tinggi ya. Tapi nanti saya akan menyempatkan diri karena kita akan melalui daerah di mana berupa titik puncak dari Padang Alai. Jadi Gunung Padang Alai ada titik puncaknya, puncak ketinggiannya, dan kita akan lihat situasi pada waktu gempa 2009 itu, kawasan yang ada di Padang Alai ini banyak aksesnya yang terputus ya, karena jalannya yang ambruk, rusak ya, tidak bisa dilalui atau tertutup ya. Namun sekarang ya, pada tahun 2000-an 22 ya, inilah kondisi dari jalan yang merupakan akses yang sangat vital dalam menghubungkan antar daerah, terutama ke pusat perekonomian seperti Kota Pariaman ataupun ke daerah
Kota Bukit Tinggi atau ke Padang 2 ya, yang merupakan salah satu titik pasar sayur mayur yang cukup dikenal juga dan merupakan salah satu tempat atau lokasi di mana tanaman-tanaman masyarakat dijualkan atau dipasarkan. Ini bekas-bekas gempa dulu ya, jalan-jalan yang di kiri kanan kita ini. Sungguh hijau dan rasanya sungguh indah alam ini, dan ada tanaman-tanaman kelapa ya cukup banyak di kiri kanan jalan. Ada bangunan tua. Oh ya, kita nanti belok ke kanan ini di pertigaan jalan ini. Jadi dari arah Balai Padang Alai, jadi kita akan berbelok ke kanan untuk menuju ke Balai Tandike. Nah, inilah suasana. Saya berhenti sejenak di pertigaan jalan ini para sahabat YouTube dan Dusun Sana. Ada papan petunjuknya dan ada ciri khas pondok ronda ya, yang pakai atap bagonjok. Oke. Nah, memang jalanannya sepi ini para sahabat YouTube. Namun alhamdulillah aman ya untuk dilalui. Saya akan meneruskan, dan beberapa meter di depan kita ini, di kirinya itu adalah jurang ya atau lembah ya yang cukup luas. Dan jalan ini rusak parah ya sejak 2009. Namun kita akan lihat situasi terakhir ya. Aspalnya pun terputus sampai di sini. Oke, kita tidak bisa mengambil lebih full ya kawasan lembah yang berada di kiri kamera pada saat ini. Nah, itu jalan kecil ya, dan harus hati-hati. Wow. Ini dari arah Balai Tandike ini kalau kita mau ke Padang Alai. Jadi bertemu jalan. Oke, pohon-pohon kelapa ya berbaris dengan indah, artistik sekali pada sore ini dengan pencahayaan yang luar biasa para sahabat. Ini dia. Ini aspal, ujung aspal yang ada pada saat ini. Nanti tersambung ke sana ya dengan jalan cor beton semen ini. Ini kerusakannya terjadi pada waktu gempa, dan jalan aslinya ini di sebelah kiri kita ini terban ya pada saat waktu gempa 30 September 2009 yang silam. Sayang sekali tertutup oleh pepohonan, jadi kita tidak full bisa mengambil lorong alam yang merupakan jurang ya, lembah yang ada di puncak Gunung Padang Alai ini. Oke, ada juga yang melewati jalan ini. Jadi kalau sendirian ini memang agak deg-degan juga kalau tidak biasa ya. Tapi pada saat ini para sahabat YouTube, saya hanya sendirian saja ini menelusuri pelosok kampung awak ini. Ini jalannya berkerekel ya, kemudian tersambung dengan cor beton ya, cor semen ini. Saya pun harus hati-hati ini tanjakan ini. Jadi di kiri ini jalan lamanya ini para sahabat YouTube, dan sudah terputus. Oke. Berhenti sejenak. Sayang tidak ada posisi untuk mengambil view yang lebih full ya di kawasan ini. Oke, kita lanjut menuju ke Balai Tandike. Jadi hanya 1-2 saya berpapasan dan dengan sepeda motor, dengan mobil roda 4 ya, mobil pribadi, melintasi jalur yang saya tempuh pada saat ini. Ada kerusakan-kerusakan di jalan ini ya, di lokasi ketinggian ini, puncak Padang Alai ini.
Nanti juga para sahabat YouTube dan Nusantara di posisi depan sana kita semestinya bisa dapat ya kalau cuaca cerah ya. Aduh, ada lubang-lubangnya. Kita akan dapat melihat view hamparan ke arah barat ya, ke arah Samudra Indonesia atau ke Pariaman istilahnya dari masyarakat setempat ya. Dari puncak ini kita bisa melihat hamparan view ke arah kawasan pantai. Oke, sebentar lagi. Jalannya rusak ini para sahabat YouTube, lubang-lubang ya, dan kita harus hati-hati. Nah, para sahabat YouTube dan Nusantara, ini kita sudah berada di titik puncak Gunung Penanggalai ini. Jadi dari sini apabila kita melihat ke bawah ya, ke kanan ini akan terlihat hamparan ke daerah Pariaman, ke daerah pesisiran. Sayang semak belukar kiri kanan ini terlalu tinggi ya, dan kesulitan untuk mengambilnya view yang ada. Sementara di kiri kamera pada saat ini sudah merupakan pegunungan nih. Nah, ini ya tidak ada tempat ketinggian yang dapat mengambil hamparan itu. Namun di sini ya, ini penurunan ini para sahabat YouTube dan sana sudah jalannya kecil juga. Di sini kalau musim penghujan ini ada kemungkinan terjadi longsor ya, rawan ini. Ini jalannya rusak berat ini. Maaf para sahabat YouTube. Tak ada orang di sini ya para sahabat YouTube. Jadi untuk berlama-lama saya juga takut ya. Takut sendirian. Jadi sebenarnya saya ingin lebih full ya mengabadikan lokasi tadi, puncak dari Gunung Penanggalai. Akhirnya saya memutuskan melanjutkan perjalanan karena hari sudah semakin sore juga. Ini alhamdulillah masih ada yang berpapasan dengan saya dalam perjalanan ini.
Nah, sampai di sini baru ada pemukiman ya, ada rumah-rumah penduduk yang berada di kiri kanan jalan ini. Para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, di depan sana kita akan menjumpai pertigaan jalan. Jadi kalau kita lurus ini menuju ke arah barat ya, tepatnya akan sampai di Balai Padang Sago. Kemudian selanjutnya Ayah Santo, dan bisa terus ke pusat kota Pariaman. Sementara pada saat ini saya akan menempuh berbelok ke arah kiri, di mana ke arah kiri kita akan menuju ke Balai Tandike, Kabupaten Padang Pariaman. Jadi Balai Tandike ini salah satu balai tua juga yang sudah berlangsung lama, tapi hari pekannya adalah atau hari balainya berlangsung pada hari Minggu. Sementara pada hari ini adalah hari Jumat. Ada bangunan tua tadi ya, para sahabat YouTube dan Dusana, yang kita dapati dan masih ada. Mudah-mudahan dirawatlah oleh para pewarisnya, termasuk yang di pertigaan jalan ini. Ini ada juga. Ini bangunan ini sangat saya suka ya. Oke, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, kita menuju ke Balai Tandike.